Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agus Salim MPDI, Kepala Sekolah SMP Gaya Baru. Saya akan memaparkan tentang visi dan misi sekolah kami, di mana memahami visi dan misi sekolah adalah langkah penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat. Visi memaparkan tujuan jangka panjang sekolah, sementara misi menjabarkan upaya untuk mewujudkannya. Adapun visi sekolah kami yaitu mewujudkan sekolah yang unggul, agamis, berwawasan global, dan berkarakter. Unggul berarti mencapai standar tertinggi dalam pendidikan. Agamis mengedepankan keimanan dan ketakwaan, berkarakter mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, berprestasi mencapai kesuksesan akademik dan non-akademik, berwawasan global membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat internasional. Adapun indikator pencapaian visi, yang pertama terwujudnya peserta didik yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Dua, terwujudnya peserta didik yang agamis, mengedepankan keimanan dan ketakwaan. Tiga, terwujudnya pendidikan yang berwawasan global. Kemudian yang keempat, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Adapun misi, yaitu yang pertama mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan pendidikan yang agamis, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila, kemudian mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Langkah-langkah pencapaian visi dan misi. Yang pertama, menyediakan kurikulum yang komprehensif. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan pengembangan profesional, membangun lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif, mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan mengembangkan kemitraan dengan komunitas lokal dan internasional. Adapun langkah konkret untuk mencapai visi dan misi sekolah, kurikulum komprehensif, yaitu menyediakan kurikulum yang komprehensif dan inovatif, selalu berubah, selalu berkreasi sebagaimana tuntutan zaman, dan seterusnya. Kemudian langkah konkret berikutnya adalah meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Implementasi pembelajaran modern dan teknologi pendidikan. Pembelajaran menggunakan atau mengadopsi pembelajaran modern yang sudah dilaksanakan. Kemudian perpaduan dengan media teknologi pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan baik di lembaga pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Pelatihan rutin dan pengembangan profesional untuk guru. Kemudian program mentor dan kolaborasi antar guru. Langkah konkret berikutnya adalah membangun lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Fasilitas yang mendukung dalam pembelajaran. Kemudian kebijakan inklusif untuk semua siswa tanpa diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Beragam kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan minat dan bakat siswa. Dukungan penuh terhadap kegiatan seni, olahraga, dan ilmiah.
Karena ini nanti akan mewujudkan siswa yang bakat dari semua siswa itu akan kelihatan. Dan kalau bakat siswa kelihatan, maka itu sudah pasti sesuai dengan rancangan, visi, dan misi sekolah yang dicanangkan. Kemudian langkah konkret yang terakhir adalah mengembangkan kemitraan dengan komunitas lokal dan internasional. Mengembangkan kemitraan dengan komunitas lokal dan internasional, program pertukaran belajar dan kolaborasi internasional, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah. Kemudian peran pemangku kepentingan, dukungan peran pemangku kepentingan. Yang pertama adalah kontribusi orang tua. Orang tua dalam hal ini adalah sebagai sumber masukan bagi sekolah. Tentu orang tua dilibatkan dalam komite sekolah misalnya dan sukarelawan yang ada di sekolah. Kemudian dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk kebijakan yang mendukung sekolah. Hal ini akan mewujudkan visi dan misi sebagaimana dicanangkan oleh sekolah. Kemudian kemitraan komunitas. Sekolah menjalin kemitraan dengan berbagai komunitas dan organisasi sekitar seperti perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah untuk memperkuat upaya mencapai visi dan misi sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keterlibatan alumni. Alumni sekolah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan visi dan misi sekolah. Apa dampak visi dan misi bagi siswa? Yang pertama, arah pembelajaran. Dengan visi dan misi sekolah memberikan arah yang jelas bagi proses pembelajaran, memastikan siswa memperoleh kompetensi yang selaras dengan tujuan jangka panjang. Kemudian yang kedua, motivasi belajar. Ketika siswa memahami visi dan misi sekolah, mereka merasa terhubung dengan tujuan besar dan termotivasi untuk berkontribusi mencapainya. Kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas. Visi dan misi yang kuat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam komunitas sekolah, membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Persiapan masa depan. Pengalaman belajar yang sejalan dengan visi dan misi membantu siswa mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Demikian, terima kasih.